Berapakah R per S? Nah, ini agak rumit ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hanya butuh waktu 50 detik untuk ngerjain soal seperti ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Di mana pernah ada soal, contohnya ini ada soal USM STAN tahun 2003. Ini ada soal narasi, ya. Sederhana sekali, ada jam, ini pergabungan antara jam dan materi pecahan ya. Oke, Siti melihat pementasan drama selama 3/4 jam. Jika pementasan direncanakan selama 6/8 jam dan dimulai pada pukul 16.00, jam berapakah pementasan tersebut berakhir? Agak rumit ya kesannya ya. Ya, kita coba jawab ya. Oke, coba kita lakukan pembahasan. Nah, 1/6/8 jam, ini dia kata kuncinya ya. 1/6/8 jam, katanya kan dimulai pukul 19, pementasannya 1/6/8 jam. Sementara Siti melihat pementasan selama 3/4 jam. Apa gunanya nih 3/4 ya? Nggak ada ya, ini nggak ada gunanya ini angka ini. Ini pengecoh ya, pengecoh. Jadi kita mikir gara-gara ini, sebenarnya ini informasi yang nggak diperlukan. Karena soal mempertanyakan pada kita jam berapakah pementasan tersebut berakhir, bukan jam berapa terakhir Siti menonton. Jadi nggak ada urusan ya. Pementasan mulainya jam 19.00 dan direncanakan pementasan itu berlangsung selama 1/6/8 jam. Nah, pertanyaannya 1/6/8 jam itu sebenarnya berapa jam, berapa menit ya. Nah, kita jadi konversi nih, 1/6/8 jam itu sama dengan 1 jam ya, plus 6/8 dikali 60 menit. Nah, ini ada metode perkalian pecahan di sini ya. Nah, ini coba perhatikan, 6/8 kali 60 menit. Nah, 8-nya kita bagi 4 jadi angka 2, 60 dibagi 4 jadi angka 15. Gampang ya. Sementara 6/2, kalau kita ingat nih 6 bagi 2 ya 3 ya. Nah, jadi sebenarnya setara dengan 3 dikali 15. Ya, ini coba perhatikan nih. 6 bagi 2 kan 3, ini 15 sudah. Jadi 3 kali 15. 3 kali 15 sama dengan 45 menit. Jadi 1/6/8 jam setara dengan 1 jam 45 menit. Jika acara dimulai, pementasan tadi dimulai jam 19.00 dan pementasan berlangsung selama 1 jam 45 menit, maka pementasan akan berakhir atau selesai pada pukul 20.45. Maka kunci jawabannya adalah ya D. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Masih soal dari USM STAN tahun 2003. Oke. Nah, soal ini, nah ini dia nih. Soal ini adalah operasi penjumlahan ya. Anwar mengetik naskah dalam waktu 2 jam. 1 jam pertama dia dapat mengetik 8/3 lembar. Jam kedua dia dapat mengetik sebanyak 3/4 lembar. Banyaknya lembar naskah yang diketik dalam 2 jam berapa? Gampang ya. Gampang sekali. Kalau awalnya dia 8/3, kemudian jam keduanya 3/4, maka ditinggal dijumlahin aja. Ya, ini bilangan pecahannya adalah bilangan pecahan campuran. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. 8 1/3, 7 3/4. Biar mudah, bisa juga kita rubah menjadi pecahan biasa. 8 dikali 3, ini ada angka 8, kali 3 sama dengan 24. 24 ditambah 1 jadi 25. Maka berubahlah angka 8 1/3 menjadi 25/3. Angka yang sama juga seperti itu kita lakukan dengan pecahan yang berikutnya. 7 dikali 4.
jadi 28. 28 tambah 3 jadi 31. Sehingga 7 3/4 setara dengan 31/4. Gampang ya. Nah ini penyebutnya belum sama nih. Ada 3 ada 4. Ya udah kita kali aja. Ini jadi 12. 3 kali 4 12. Sementara ini kita kali silang langsung. 25 kali 4 sama dengan 100 ya. Ini kita kali silang kemari. 4 kali 25 hasilnya 100. 3 dikali 31 sama dengan 93. Sehingga jumlahnya adalah 193/12. Ya, ini setara dengan 16/12. Maka kunci jawabannya adalah B. Gampang ya? Gampang sekali. Oke. Ini ada soal berikutnya. Masih soal USM Stat. Nah, tahun 2017 masih keluar juga nih soal. Tapi lebih complicated, ya. Lebih agak rumit lah. Ini gabungan antara pengurangan, ya, ada juga nanti ada pembagian. Nah, ini kita coba contohnya. Soal tahun 2017. Jika S per 4Q dikurang P per 3R itu sama dengan 9 dan 3R per Q kurang 4P dibagi S per S sama dengan 24. Pertanyaannya, berapakah R per S? Nah, ini agak rumit ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hanya butuh waktu 50 detik untuk ngerjain soal seperti ini. Ya, kalau kita tahu clue-nya, kita tahu kuncinya, kita tahu triknya. Jadi di konstanta formula kita coba kasih teman-teman atau sobat konstanta supaya bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Oke ya, kita mulai ya. Nah, kita langsung pindahin aja persamaan yang ada di sini. Ya, yang ada di sini S per Q kurang 4 per 3R dan 3R per Q kurang 4P per S. Ini kita samakan penyebutnya. 4Q dan 3R menjadi 12QR ya. Kemudian kita kali silang kayak biasa. Ini jadi 3SR, ini jadi 4PQ. Nah, cara yang sama juga kita berlakukan dengan persamaan yang di bawah. QS kita letakkan di sini QS. Ini kali silang 3SR atau RS sama aja ya. Dikurang 4PQ. Ada sama nih ya. Udah ada yang sama nih, tinggal kita coret. Oke, tinggal kita coret. Nah, ini karena 1/12 PQR, 1 per QS ada pembagi. Ingat ya tadi ya, kalau A per B dibagi C per D itu setara dengan A per B dikali D per C. Ya betul, dibalik aja, tinggal ini dibalik aja nih. Tinggal dibalik ya. Apa yang dibalik nih? QS-nya naik ke atas, nih naik ke atas ya. Sementara 12 QR-nya ada di bawah. Dan ingat persamaan yang ada di sini. Kita kembalikan ke soal bahwa S per 4 QR kurang P per 3R itu sama dengan 9. Sementara 3R, nah ini dia. 3R per Q kurang 4P per S sama dengan 24. Ya, sehingga kita bisa coret, ya kan? Kita bisa coret nih, coba perhatikan ya. 9/24-nya nih. Q ini ada sama-sama ada Q nih, ada Q, ada Q. Q-nya kita coret ya. Tadi 24, ini ada 24, ini ada 12, sama-sama kita bagi 12. 12-nya hilang, 24-nya jadi 2. Maka nanti nilainya akan sama dengan 9/2 sama dengan SR. Oke ya, gampang ya. 9/2 sama dengan SR. Pertanyaannya, bukan SR tapi R bagi S, tinggal dibalik. Jadi 2/9, maka kunci jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Soal ini sangat sederhana sebenarnya, maka kita yakin bisa selesaikan dalam waktu hanya 50 detik. Dari pecahan berikut yang memiliki nilai terkecil adalah, ada 5 pilihan, 7/8 A, B 8/9, C 2/3, D 1/2 atau setengah, sedangkan E adalah 6/7. Ini sebenarnya kita bisa langsung kalkulasikan ya, bahwa A itu adalah 0,875, sedangkan B adalah 0,889, C 2/3 adalah 0,667, sedangkan D kita tahu ya 0,5 setengah,
Sedangkan E 6/7 adalah 0,857. Dari pilihan ini kita tahu bahwa D adalah nilai yang paling rendah. Kunci jawabannya adalah D. Ini kan kita harus hitung satu persatu ya. Sementara sebenarnya kalau mau lebih cepat dari 50 detik juga bisa. Jika kita perhatikan dari penyebutnya ya. Penyebut itu maksudnya mohon maaf atau pembagi gitu ya. A per B misalnya ini. Kita buat A per B. Yang saya maksud adalah B-nya. Nah, kalau kita perhatikan B-nya di sini kan dengan A itu selisihnya cuma 1. Ya. Selisihnya cuma 1. Kalau kita ilustrasikan misalnya nih, misalnya kita ilustrasikan aja contoh sebuah lingkaran gitu dibagi 2, itu namanya 1/2 kan seperti ini kurang lebih. Sementara kalau dia dibagi 3 kurang lebih kayak bintang Mercy gitu ya. Nah 2/3 kan 2 bagian ini tentu lebih besar kan gitu. Jadi 1/2 dengan 2/3 itu selalu lebih besar yang 2/3. Dengan logika yang sama ya, dengan logika yang sama maka bisa kita pastikan bahwa 2/3 itu lebih kecil dari 3/4. Kalau nggak percaya coba aja nanti ya. 3/4 lebih kecil dari 4/5. Dan seterusnya, bahwa nanti 5/6 ya, 6/7 selalu lebih besar nih. Kita angkanya makin lama makin naik kalau kemarin. Jika antara A dan B selisihnya cuma 1 gitu ya, bisa paham ya kira-kira memang penyebut secara logika sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau hitung secara aritmatik ya silakan aja. Dan kalau saya misalnya lihat pilihan dari A sampai E, saya langsung tahu yang paling kecil pasti setengah 0,5, karena saya tahu 2/3 itu pasti di atas 0,5, 0,6 dan seterusnya itu 3/4 0,75 dan begitu ya. Sampai akhirnya nanti 8/9 pasti 0,8819. Jadi makin mendekati angka 1 dia. Oke ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Kalau kita perhatikan memang agak rumit ini soalnya ya. Karena banyak sekali perkalian, penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada pembagian dalam bentuk pecahan. Rasa-rasanya nggak mungkin 50 detik. Kalau kita menggunakan pendekatan asosiasi dan ataupun distribusi dalam penyelesaian soal ini, maka nanti akan sangat mudah sekali, dan saya yakin waktu 50 detik akan cukup untuk mengerjakan soal ini. Oke, di sini ada 5 pilihan, ada A, B, C, D, dan E. A 2/3, B -1, C 0, D 1, dan E 3/2. Ya, kita pakai prinsip distribusi dan asosiasi, maka soal ini nanti akan berbentuk seperti ini ya. Ini masih sama. Kalau kita perhatikan di sini ada 1,23 ya. Dan juga ada angka 1,23. Ya kan? Di sini juga ada angka 0,23 dan angka 0,23. Nah, nanti angka 123 ini kita gabung, sementara 0,23 akan kita gabung juga. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini 1,23-nya. Nanti masing-masing pasangannya yang 0,77 mohon maaf akan masuk di sini. Ini ya kan? Kemudian yang 1,23 akan masuk di sini. Sama seperti itu juga perlakuannya untuk pasangan yang 0,23, 0,77 dan 1,23. Hal yang sama kita lakukan juga untuk angka yang ada di bawah, atau kita sebut dengan penyebut ya. 1,23 ya. Nanti ada 1,23, tapi ini bedanya angkanya bukan 0,77 ya, tapi 1,77 dan 1,77. Dengan metode seperti ini kan gampang sekali ya. Kita tinggal menjumlahkan angka yang di dalam. Kalau ini pasti gampang nih. Berapa nih kira-kira angkanya kalau ini? Iya benar ya, ini jadi 2 ya. Ini jadi 2. Ini jadi 2.
Ya. Ini jadi 3. Mohon maaf. Ini jadi 3. Ya. Maka nanti ada persamaan seperti ini. Oke, kita perhatikan di sini ada yang sama-sama angka 2 ya. Sama-sama angka 2. Giliran yang di sebelah kanan nih yang kita keluarkan. Angka 2-nya kita keluarkan. Di bawahnya juga ada nih angka 3, sama-sama angka 3. Angka 3 kita keluarkan. Bentuknya nanti seperti ini. 2-nya dikeluarin, ya kan? Nah, 1 2 3 dikurang 0,23, 1 2 3 kurang 0,23. Maka hasilnya nanti ini jadi angka 1, ini juga jadi angka 1. Hasilnya akan sama dengan 2/3. Jawabannya adalah A. Gampang sekali ya. Jadi nggak seribet yang kita bayangkan. Prinsipnya adalah memang asosiasi distribusi. Dengan cara seperti itu, maka nanti perhitungan akan jauh lebih sederhana. Maka dengan waktu yang lebih singkat, hanya 50 detik, mungkin lebih singkat dari itu, kita bisa menjawab pertanyaan. Saya rasa terima kasih banyak, itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Jangan lupa untuk ikuti materi berikutnya. Kalau kamu suka, jangan lupa klik like. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa klik share untuk teman-teman kamu, Sobat Konstanta semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.